Perkenalkan, saya dari divisi Psilotopita atau bisa juga disebut dengan paku telanjang. Nah, saya disebut dengan paku telanjang karena saya tidak memiliki daun dan akar sejati. Saya kebanyakan hidup di zaman purba pada periode Silur sekitar 395 juta tahun yang lalu. Adapun jenis saya yang masih ada namun hampir punah yaitu Psilotum. Batang saya berupa rizom yang dilengkapi dengan rizoid. Adapun ciri-ciri saya yaitu pertama, saya tumbuhan berpembuluh paling primitif. Kedua, saya belum memiliki struktur akar atau bisa dibilang akar saya itu masih rizom. Ketiga, saya umumnya tidak memiliki daun. Keempat, saya tumbuhan yang belum memiliki pembuluh pengangkut. Selanjutnya dari kami, saya Desi Sutrodus, saya Flora. Kami dari tumbuhan paku, yaitu divisi Lycopodophyta. Saya memiliki akar, batang, dan daun yang sempit, yang memiliki struktur seperti rambut keras atau sisik. Dengan batang yang kecil seperti kawat, saya adalah tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Saya memiliki dua anggota yang terkenal, yaitu Lycopodium dan Selaigirella. Lycopodium saya ini menghasilkan satu macam spora yang ukurannya sama, yang disebut juga dengan cemara tanah atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, anggota saya ini dikelompokkan ke dalam tumbuhan paku yaitu Homospora atau Isospora. Anggota saya yang satu lagi, Selaigirella, menghasilkan dua macam spora yang ukurannya berbeda, yaitu Microspora, spora yang berukuran kecil berkelamin jantan, dan Macrospora, spora yang berukuran besar berkelamin betina. Anggota saya ini dikelompokkan ke dalam tumbuhan paku Heterospora atau Angiosperma. Siklus hidup saya yaitu melalui pergiliran keturunan dari fase gamet, yaitu menghasilkan gamet atau sel kelamin yang melangsungkan reproduksi seksual menuju sporofit, yaitu melangsungkan reproduksi aseksual. Hai guys, kami dari kelompok Echoisetophyta akan menjelaskan apa saja sih itu Echoisepta atau yang dimaksud dengan paku ekor kuda. Paku ekor kuda merujuk pada segolongan kecil tumbuhan yang umumnya ternak kecil dan semua masuk dalam genus Equisetum. Anggota-anggota dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali Antartika. Echoisetophyta, semua anggota paku ekor kuda berusia tahunan. Ternak berukuran kecil atau tingginya meliputi 0,5 sampai 1,5 meter. Nah, meskipun beberapa anggotanya yang hidup di Amerika tropik bisa tumbuh mencapai 6 sampai 8 meter atau Aegigalitum dan Eumiceritum. Ciri-cirinya yaitu satu, memiliki bentuk tubuh seperti ekor kuda. Yang kedua, batangnya berongga dan daun tersusun melingkar beruas-ruas pada batang. Yang ketiga, sporium terbentuk pada strobilum di ujung batang. Nah, biasanya itu kami tinggalnya di tempat yang berpasir. Nah, kami akan menjelaskan daur hidup dari Echoisetophyta. Nah, yang pertama itu spora paku akan berkecambah membentuk gametofit. Yang kedua, gametofit akan tumbuh dan menghasilkan organ jantan dan betina. Yang ketiga, antaridom akan menghasilkan sperma yang akan bergerak mencari ovum pada archegonium. 4. Penyatuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot. Yang kelima, zigot akan berkembang menjadi sporofit dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang biasa kita lihat. 6. Sporosit yang telah dewasa akan menghasilkan spongarium atau kotak spora yang menghasilkan spora. Nah, gametofit ekor kuda itu memiliki dua bagian. Yang bagian A itu yang kita lihat itu merupakan rizoid atau akarnya. Nah, kalau yang B itu merupakan archegonium. Contohnya yaitu 1. Diffusum. Nah, yang kedua itu Echoisetophyta fluviatile. Yang ketiga yaitu Arvense. Nah, kami akan membahas peranan kami sebagai Echoisetophyta. Nah, yang pertama, peranan kami itu bisa disajikan menjadi sayuran atau makanan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, yang ketiga, kami bisa dijadikan sebagai Obat. Sekian dari paku ekor kuda kami. Terima kasih. Bye-bye. Hai semuanya, nama saya Kamelia. Nama saya Jasmine. Di sini kami memerankan Pteridophyta. Nah, sebenarnya kami ini apa sih Pteridophyta? Kami
kami, Pteridophyta atau biasa sesuai kalangan masyarakat biasa atau masyarakat luas menyebut kami sebagai tanaman paku sejati. Kenapa? Karena kami sudah memiliki akar, batang, dan daun, sehingga kami melakukan fotosintesis. Nah, nama kami yang kece ini, Pteridophyta ini bukan sembarangan saja, tetapi berasal dari bahasa Yunani, dua kata, yaitu adalah pteron dan juga piton, dan bermakna juga. Pteron itu adalah sebulu, kalau piton artinya itu adalah tanaman atau tumbuhan. Jadi itu mengenai kami. Selanjutnya struktur tubuh kami ataupun bagian-bagian tubuh kami. Ada 4. Bagian tubuh kami yang pertama itu adalah daun. Di sana kami terjadi fotosintesis. Satu daun muda. Daun muda kami itu biasanya menggulung ataupun circinate. Satu adalah batang dan terakhir itu ada namanya akar. Akar sini fungsinya itu untuk menyerap unsur-unsur hara ataupun zat-zat hara yang dari tanah. Jadi itu tuh saja bagian tubuh kami. Ada 4 macam ya. Ada daun, daun muda, batang dan juga akar. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kami supaya mudah kalian mengenali kami. Yang pertama, kami ini memiliki tubuh utama yaitu sporofil. Setelah itu, kami ini berkembang biak melalui spora yang dihasilkan oleh kotak spora yaitu sporagium, yang dimana kotak spora kami itu biasanya berada di ketiak daun kami. Setelah itu, kami juga mengalami namanya metagenesis atau pergilan keturunan, yang dimana fase dominan itu adalah fase gametofit dibandingkan dengan fase sporofit. Nah, fase gametofit ini yang bisa dilihat oleh kalian para manusia. Kalau sporofit itu nggak bisa. Setelah itu, kami itu sudah dibedakan seperti awal jelaskan, kami punya akar, batang, dan daun. Setelah itu, kami sudah melakukan fotosintesis. Setelah itu, kami itu memiliki yang namanya pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan phloem, yang dimana fungsinya itu juga beda-beda. Selanjutnya, kami ini juga bisa dikatakan sebagai tumbuhan yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu jantan dan betina. Kalau jantan namanya itu Antheridium, kalau betina Archegonium. Nah, perawakan kami itu semua semak atau bisa jadi tanaman-tanaman yang lebat. Dan kami itu kalau misalnya kalian mau kami hidup dekat kalian, buatlah lingkungan sekitar kalian itu lembab dan juga ada cahaya mataharinya sedikit. Jadi kalau kalian mau lebih dekat dengan kami, saya lebih mengenal kami lebih dalam lagi, maka buatlah lingkungan sekitar kalian itu menjadi lembab, makanya baru bisa kalian jumpa sama kami. Oke, kurang lebihnya itu adalah ciri-ciri dari kami. Ada juga ciri-ciri utama kami, yaitu kami sudah memiliki daun. Nah, selanjutnya adapun daur hidup kami. Daur hidup kami itu pertama itu dimulai dari sporagium. Sporagium ini akan melakukan meiosis. Setelah meiosis akan mengeluarkan namanya spora-spora. Dari spora ini menghasilkan namanya gametofit muda, yang dimana gametofit muda ini menghasilkan spora. Jadi spora yang dihasilkan itu akan membelah. Jadi ada namanya alat reproduksi jantan dan juga betina. Kalau dia itu Archegonium betina, kalau jantan Antheridium. Nah, kedua itu kan menghasilkan sel-sel. Kalau dia itu yang betina, dia itu sel ovum. Kalau yang jantan spermatozoid. Satu mereka akan melebur menghasilkan namanya zigot atau mereka menyatu menjadi zigot. Setelah zigot ini kembali akan menjadi sebuah menjadi tanaman paku muda. Oke, selanjutnya prosesnya akan terjadi terus-menerus. Selanjutnya adapun peranan kami adalah akan dibacakan oleh Jesslyn. Peranan di kehidupan sebagai bahan makanan, contohnya semanggi dan paku tiang. Sebagai tanaman hias, contohnya suplir dan paku sarang burung. Yang ketiga itu sebagai pupuk hijau, sebagai bahan obat-obatan, sebagai alat pengosok, sebagai bahan bangunan. Jadi peranan kami di kehidupan itu ada 6. Nah, obat-obatan yang kami hasilkan adalah obat-obatan diuretik. Obat-obatan diuretik ini adalah obat-obatan yang memperlancar saluran kemih kami atau memperlancar kencing lah bahasa apanya kan. Nah, kalau bahan penggosok ya untuk menggosok. Saya itu kalau bahan bangunan, contohnya kayak paku tiang biasanya digunakan sebagai bahan untuk bangunan. Kalau pupuk hijau ini biasanya itu kayak jenis paku lainnya. Nah, adapun contoh-contoh dari kami yang bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah suplir atau disebut sebagai adiantum. Satu dari namanya paku sarang burung atau disebut sebagai Asplenius nidus. Satu yang ketiga namanya paku tanduk rusa atau Placerium bufacatum. Satu namanya paku pedang atau Polysacatum munitum. Dan yang terakhir namanya paku lidah kolam atau Microsorum theropus. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah. Dadah. Bruh.